Saya diundang, terutama yang ada di belakang saya. Dengan senang hati, saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Makanya Mas, turun aja lihat ke sini. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah ciga kitu patut anjing. Mah atuh ya, anu cenah melanggar HAM teh malah didukung geuningan aku menteri oge. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan respon para netizen kepada Farel Bramasta ya, terkait dengan Farel yang kemarin mengkritik atau memberikan statement, memberikan pendapatnya kepada program atau kebijakan KDM tentang barak militer ya. Dan netizen yang geram bermunculan merespon balik tanggapan dari Farel ya, karena Farel sudah memberikan statement yang pertama terus dibalas sama Om Zen. Kenapa netizen menjadi geram? Karena Farel membalas tanggapan dari Om Zen ya, Bupati Purwakarta ya, padahal Farel sudah memberikan pendapatnya, terus ditanggapi lagi, direspon oleh Bupati Purwakarta, dan kemudian Farel lagi membalasnya dengan kata-kata, dengan statement bahwa kalau nggak mau dikritik ya jangan menjadi pejabat. Itulah yang membuat netizen ini menjadi geram. Seperti apa tanggapan netizen dan seperti apa respon netizen, kita tonton bersama. Let's go. Saya diundang, terutama yang ada di belakang saya. Dengan senang hati, saya akan hadir untuk melihat secara langsung seperti apa program itu. Jadi ditunggu undangannya ya. Satu hal lagi teman-teman, saya hanya ingin mengingatkan, kita semua di sini sudah menjadi pelayan masyarakat. Apapun lini dalam trias politikanya, baik kita di eksekutif, di legislatif, ataupun di judikatif. Wakil rakyat dipilih sama rakyat loh. Iya. Tapi si wakil rakyat ini tadi undang sama rakyatnya. Lo gimana itu? Coba. Ada yang bisa jelaskan? Tolong komen. Assalamualaikum. Jangan lupa ngopi, bos. Tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya itu benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung, karena kurang referensi, kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa ke orang militer, ya kan? Apa masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia sekolah, pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah, supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, mengambil keputusannya. Ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong, enggak, saya udah simak dari awal. Nah dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus, yang dilaksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan, terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda, nanti akan bikin kegaduhan. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi kan bisa jadi itu berbeda karena nggak terlihat langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional, ya kan tahun 2003. Ya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya, ya kan? Ini harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan, betul, perlu keterlibatan semua pihak. Makanya agar dia nggak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya dari Dapil Jabar 7, kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung sehingga saya lihat. Nah, ini ada kekurangan dan ini masukannya ini. Dia kan? Untuk menangani pelajar-pelajar yang membutuhkan pembinaan khusus yang dibawa ke barak militer, nah ini masukannya saya karena seharian sudah ikutin. Atau misalnya sebaliknya, saya sudah ikutin, saya sudah datang seharian di sana, saya sudah lihat model pembinaannya, dan ini adalah cocok, tidak cocok, karena bertentangan. Harus diganti dengan metode lain yang lebih tepat. Nah ini metodenya, lebih suka begitu, jadi langsung kepada permasalahan, gitu loh. Jadi mungkin ya tujuannya juga baik, tapi referensinya kurang, jadi akhirnya jadi wacana kan? Iya. Ya belum. Ya cuman saran saya nih Mas Farel, ini kan dia Komisi 10. Nanti kan dia akan membahas regulasi ini kan dengan semua stakeholder. Nah turun dulu lah sebelum dia bahas, biar nanti nggak mengambil keputusan itu nggak salah. Itu. Yang saya khawatirkan tuh ngambil keputusan nggak salah. Kita nggak pernah lagi kritik, kita nggak pernah lagi masukan. Nggak perlu masukan sebanyak-banyaknya. Kita lagi cari model gimana penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Itu loh. Kan ya? Kalau mengenai masalah izin dari orang tua kan semua sebelum dimasukkan sudah ada izin orang tua. Izin makanya. Jadi ketika bicara ada orang tua yang kemudian mengkhawatirkan terhadap pro kontra, ya kan? Ya, nah orang tua yang mana? Jadi nanyanya sama orang tua yang langsung menitipkan dong, bukan orang tua yang mengamati. Jadi kalau orang tua yang hanya mengamati, itu nanti akan jadi wacana menurut saya. Coba kalau tanya sama
langsung orang tuanya, bapak dipaksa nggak, ibu dipaksa nggak, ibu nitipin nggak, oh ternyata dia dipaksa, nah itu jadi masalah, ya kan? Baru nanti itu menjadi salah satu hal yang harus kita tangani, misalnya seperti itu gitu. Jadi jelas bangsa ini kita ini butuh langsung gitu, langsung penanganan yang langsung, bukan hanya sekedar wacana gitu. Tapi kita juga maklum kalau kita juga dari beliau, misalnya kita melihat dari kejauhan ketika ditanya tentang misalnya bagaimana tentang isu yang saat ini sedang terjadi tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh Purwakarta dan Jawa, pasti bicaranya begitu. Ya saya setuju, tapi jangan sampai ini tadi terus ini begini kan gitu. Karena jangan sampai nanti pendidikan ini akan hanya membuat generasi yang keras, bukan generasi yang tangguh misalnya, kan jadi seolah-olah akhirnya jadi military approach itu jadi perpeloncoan gitu loh kasarnya pengertiannya. Jadi sudah baca tuh, sudah lihat. Jadi kalau misalnya ada netizen ngomong itu jangan sepotong-sepotong, sudah baca. So tafsir dari kalimat-kalimat itu sudah tahu. Bahkan saya itu lihat ketika dia ngomong A terus visual yang ditampilkannya saya lihat kok. Yang ditampilkan diantaranya yang dibina di Purwakarta. Tapi yang jadikan kesannya yang ditampilkan di Purwakarta ini kemudian yang itu cuma physical gitu loh. Ya makanya Mas turun aja lihat ke sini bareng-bareng sama Om Den, nanti Mas lihat langsung, nanti kasih masukan. Maaf, saya stop dulu dan saya ingin menanggapi tentang ini. Ya betul apa yang dikatakan Om Zen ini ya, daripada banyak wacana, banyak komentar mengkritik atau kita kan memandang dari jauh nih, stigmanya orang kan memandang dari jauh, kita nggak tahu nih pendidikannya seperti apa. Terus tadi membahas tentang masalah orang tuanya, orang tua yang mana, orang tua yang lain atau orang tua anaknya yang sudah dimasukin, jangan-jangan orang tua yang anaknya belum dimasukin. Jadi itu nggak perlu digubris kalau orang tua yang belum memasukkan anaknya. Tanya kepada orang tua yang sudah memasukkan anaknya dididik di barak militer gitu loh, yang harus didengar. Kalau orang tua yang anaknya belum dimasukin, nggak perlu didengar karena orang tua tersebut mungkin ada sesuatu ya. Terus orang tua tersebut mungkin tidak tahu apa artinya pendidikan di barak militer. Jadi saya kasih penjelasan lagi, barak militer itu bukan dididik untuk perang. Barak militer itu sama aja nih, kita secara ringannya, secara kecilnya, garis kecilnya, barak militer itu sama aja kita pesantrenkan anak atau memondokkan anak di TNI, di pendidikan TNI. Sama aja kan, pondok pesantren contohnya kalau keagamaan. Kalau ini untuk mempesantrenkan anak atau memondokkan anak di barak TNI gitu loh. Sama aja itu dari bahasa yang ringan. Kalau Pak Seto itu kemarin mengkritik langsung turun tanpa diundang tuh, tanpa harus nunggu diundang. Dan sedangkan Bung Farel atau Mas Farel, Mas artis ini kok nunggu diundang gitu loh. Apa memang udah terbiasa artis jadi harus diundang? Ya menurut saya nggak perlu diundang kalau memang pingin tahu, pingin melihat secara langsung ke lapangan, terjun ke sana, nggak perlu nunggu diundang. Dengan hati niat sendiri kita kepingin datang ke sana, langsung aja ngomong mau datang ke sana, perjanjian sama Om Zen atau sama Pak Gubernur KDM langsung kan bisa gitu loh. Jadi jangan nunggu diundang. Jadi kalau seperti ini, membuat statement seperti ini tujuannya bagus, memang harus dikaji ulang ini mungkin, tapi kan jadi membuat gaduh loh gitu loh. Dengan cara bicaranya memang di awal itu tujuan bagus, sangat mengapresiasi, tapi di akhir-akhir, di endingnya harus dikaji ulang. Ada kata-kata seperti itu, harus dikaji ulang, jangan terburu-buru. Apakah itu efektif? Nah itu kata-kata seperti itu bukan bukan menyetujui ya. Itu sama aja bahwa Bung Farel ini tidak 100% setuju, karena ada kata-kata apakah itu efektif, apakah itu akan bagus, apakah itu yang terbaik, mari kita kaji ulang ya. Itu loh kata-kata itu membuat netizen geram nih. Nah ini ada komentar-komentar netizen yang merespon dengan statement atau pendapat dari Mas Farel atau Bung Farel atau Mas artis ini. Oke, kita dengarkan bersama. Nah, sekarang giliran saya mengomentari anggota dewan yang ganteng itu. Siapa coba? Nah, gini ya, Vero Bramasta. Kamu tuh pinter, bener pinter. Dan luar biasa kamu sudah masuk ke DPR. Oke, menjadi anggota dewan. Keren. Namun, gini loh. Kalau kamu mau menanggapi segala sesuatu, jangan hanya bermodalkan teori.
ya. Kalau teori udah pasti kamu jagonya karena kamu punya pendidikan tinggi, oke? Semua orang juga kalau teori bisa lihat di Google, bisa lihat di literasi buku-buku yang memang direkomendasikan. Tapi yang harus Anda komentari itu harus sesuai dengan bukti dan kenyataan. Sebelum kamu berbicara di media, harus lihat dulu ke sana, dilihat dulu, dipantau dulu, diinvestigasi dulu, dan segala macam kamu lihat secara langsung, baru hasil dari investigasi kamu komentar. Seperti itu. Seperti saya, kalau saya tidak tahu dan tidak terjun dan tidak mengirimkan tim saya ke sana, saya nggak akan tahu juga seperti apa barak militer. Ya kan? Namun, secara psikologis, kalau orang melihat dari barak militer tersebut, yang ada perpeloncoan, itu benar menurut orang awam yang tidak paham. Ya. Namun, kita harus melihat dari sisi positifnya. Militer adalah sesosok atau suatu institusi yang membawa keberhasilan manusia menjadi seorang yang punya disiplin yang baik. Itu yang harus ditingkatkan, itu yang harus kita konsentrasikan. Tidak ada perpeloncoan, tidak ada kekerasan di sana, tidak ada. Oke, yang ada itu memberikan satu edukasi, memberikan satu keterampilan, memberikan satu mental yang kuat untuk menjadi seorang manusia yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu yang harusnya kamu pegang. Jangan cuma teori itu gampang, bisa dipelajari dan bisa lihat di semua buku-buku. Oke? Makanya saya kalau bicara di publik, bicara di media sosial, saya jarang menggunakan teori, tapi menggunakan sebuah logika dan kenyataan. Berbicara secara datar, berbicara secara lugas, tegas, namun mudah dicerna oleh orang-orang jauh di bawah pendidikan kita. Jangan pintar, hanya pintar membaca, tapi berpintarlah menganalisa masyarakat, karena semua masyarakat tidak semuanya pintar seperti kamu. Oke? Yuk, kita melihat, karena kamu adalah seorang yang masih muda, masih jauh sekali karir kamu, ya. Oleh karena itu, untuk kematangan diri dan kedewasaan diri, kamu harus banyak belajar dari kesalahan. Kamu harus banyak belajar melihat dan menerjuni sebuah kasus. Jangan cuma berkomentar hanya gara-gara literasi. Semua teori dalam kehidupan ini memang gampang sekali, ya. Namun prakteknya yang susah. Maka dari itu ada intelektual seperti saya untuk bisa menerjuni bagaimana hasil dari teori itu masuk ke dalam praktek. Ingat, jangan terbalik. Teori dulu baru praktek. Tidak. Ada praktek dulu barulah muncul teori. Oleh karena itu kamu terjun langsung baru kamu simpulkan apa itu teorimu. Oke? Salam. Ngeri, anjing ngeri. Farel Bramasta, anggota DPR RI, Komisi 10, menyoroti program pendidikan karakterna Kang Deddy Mulyadi. Mau jadi pertanyaan aing mah sederhana. Manehna yeuna Kang Farel sebagai anggota dewannya, teu anu terjadi di grassroots seperti apa? Terus manehna apal teu bahwa hari ini banyak siswa atau siswi anu tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Maneh apal teu loba ayeuna siswa atau siswi anu gayana elit tapi ekonomina sulit, sehingga hal eta membebani nyekek anu jadi kolotna. Hayang aing maneh sebagai anggota DPR kuduna teh ulah loba berkomentar anjing, ngomongkeun hal-hal anu teoritis barijeng henteu relevan dengan kondisi dan situasi nu terjadi. Anggur mah sok support kolaborasi anjing, lain malah kitu patutan sia teh. Geuleuh aing mah geriran aya program anu berpihak pada rakyat, berpihak pada orang tua, sia mah kalah siga kitu patut anjing. Rujit dengan Ngenes gitu. Apalagi pendekatan yang digunakan adalah military approach. Banyak yang akhirnya bertanya, apakah metode ini benar-benar efektif untuk men-tackle akar permasalahan? Ferrol, ini bukan sinetron, ini soal masa depan anak bangsa. Ketika aktor sinetron mencoba bermain di panggung kebijakan publik, hasilnya bisa jadi dramatis. Tapi bukan berarti akurat ya. Farel Bramasta, sebelum Anda mengkritik barak militer untuk siswa bermasalah, sudahkah Anda benar-benar turun ke lapangan, berbicara dengan para orang tua dan melihat perubahan anak-anak yang dibina? Atau ini hanya narasi dari balkon DPR yang terlalu nyaman untuk disentuh kenyataan? Tapi saya paham ya, kamu masih muda untuk menjadi seorang kritikus. Sudah, fokus saja dalam perbaikan kinerja sebagai DPR RI ya. Satu hal yang perlu dicatat ya Mas Ferrol, bahwa barak militer untuk anak bermasalah itu bukanlah kekerasan, tapi ketegasan terukur. Program barak militer di Purwakarta bukanlah praktek militeristik yang menindas, melainkan model disiplin positif. Berdasarkan laporan Distrik Purwakarta Mei 2025, sekitar 87% orang tua siswa menyatakan puas dan menyebut anak mereka mengalami perubahan perilaku positif hanya dalam 1 minggu pelatihan. Nah, jadi narasi bahwa ini membentuk karakter keras tanpa empati sangat tidak berdasar. Seorang legislator sejati tak hanya nyinyir dari podium,
Jika Feral benar-benar peduli, mana proposal kebijakannya ya? Mana data riset Anda? Jangan hanya karena branding artis lantas merasa suara Anda paling mewakili generasi muda. Rakyat butuh solusi konkret ya, bukan sekedar opini publik berbalut popularitas. Kalian setuju atau tidak dengan program barak militer? Apakah anak-anak zaman sekarang lebih butuh pelukan saja atau pelatihan? Mari berdiskusi di kolom komentar dengan argumentasi dan data. Bukan asumsi dan drama ya, karena masa depan generasi muda terlalu penting untuk jadi panggung pencitraan. Pelaporan ke Komnas HAM kemarin Ini Fadel ya, yang mengkritik, yang melaporkan ke Komnas HAM ya tentang kebijakan KDM. Sebagai bentuk protes lah atas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menempatkan anak-anak berperilaku atau bermasalah dengan perilaku ditempatkan di barak militer. Nah, ini menurut saya selaku orang tua, saya merasa ini melanggar hak anak, melanggar hak asasi manusia sebagai anak yang dijadikan sebagai objek. Padahal anak ini sebagai manusia, itu mereka itu kan punya kemauan, punya harkat, punya martabat, punya karsa, dan punya bakat yang sudah ada sejak lahir, yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini saya melihat kebijakan KDM ini adalah kebijakan putus asa sebetulnya mereka ini, dan orang tua yang menyerahkan anaknya ke militer ini sebetulnya kebijakan putus asa karena sudah tidak sanggup lagi menangani, dalam tanda kutip ya, kenakalan anak-anaknya, nggak sanggup lagi, akhirnya ya sudah militer saja. Nah, padahal nggak ada satupun jaminan bahwa dengan dimasukkan ke barak, perilaku anak itu akan menjadi baik setelah keluar dari barak. Apalagi kita nggak tahu nih kurikulumnya apa, terus materinya apa, metode pelatihannya seperti apa, terus yang memberikan apa, trainernya siapa, kita kan nggak tahu. Ini gelap semua. Mana bapak-bapak kamari anu ngalapor ke Komnas HAM, erek ngalaporkeun KDM. Tah, cenah ningali video ieu. Iya Menteri HAM. Manehna erek meninjau heula di Jawa Barat. Lamun Jawa Barat sukses, memasukkan anak nakal ke barak militer akan dilakukan secara nasional. Karunya eta karunya pisan anu ya anu teresepeun. Kumaha atuh ya? Anu cenah melanggar HAM teh malah didukung geuningan aku Menteri oge. Ya, itu tadi ya yang terakhir ada seorang warga, orang tua ya, warga Bekasi yang melaporkan Komnas HAM ya. Bahkan Komnas HAM dari Menteri HAM-nya langsung aja udah menanggapi, mengapresiasi sekali dengan kebijakan KDM ini ya. Ketika nanti ini sudah sukses dan berhasil, nanti akan dinasionalkan. Oke, hidup untuk KDM ya. Program ini semoga kita doakan berhasil dan menjadi hal yang positif, dan anak-anaknya nanti sudah berubah dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, kenakalannya lagi. Oke, sekalian cukup sekian. Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.